Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du, pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin pada pembahasan wa amal isti'jalu, yaitu bahayanya tergesa-gesa dalam kebaikan. Wa amal isti'jalu, bismillahirrahmanirrahim. Wa amal isti'jalu, adapun tergesa-gesa, wa taraqi, dan kurang berhati-hati, fil birri, dalam kebaikan. Wa innahu, maka sesungguhnya dia al-isti'jal tadi, al-khoslatu, yaitu keadaan, al-mufitatu, al-mufawwitatu, yang menghilangkan, lil maqasidi, pada tujuan-tujuan yang baik. Al-muqi'atu, yang menjatuhkan fil ma'asi, dalam perbuatan maksiat. Fa inna minha, maka sesungguhnya di antaranya, yaitu keadaan isti'jal tadi, tabdu, nampak, nyata, afatun arba'un, 4 penyakit atau bahaya yang 4. Ihdaha, salah satu di antaranya, ayaksida, yaitu bermaksud, al-abidu, orang ahli ibadah, manzilatan, satu kedudukan, pada satu kedudukan, fil khairi, dalam kebaikan, wal istiqomati, dan istiqomah, wa yaztahida, dan sungguh-sungguh orang yang beribadah tadi. Farubbama yasta'jilu, maka barangkali tergesa-gesa, finailiha, dalam mendapatkan kedudukan itu. Walaysa zalika, dan tidaklah demikian itu, biwaktiha, di dalam waktunya manzilah tadi. Wa imma ayyaftaro, ada kalanya menjadi lesu, wa yai'asa, dan putus asa, fayatruka, maka sebabnya meninggalkan al-istihada, pada kesungguh-sungguhan itu. Fayuhrama, maka dihalang-halangi,
tilkal manzilatu, dihalang-halangi orang itu tilkal manzilata pada kedudukan itu. Wa imma ayahlua, dan ada kalanya berlebih-lebihan orang yang beribadah tadi. Fil juhdi, dalam kesungguhan. Wa'id abin nasi, dan mencapekkan dirinya. Wayang koti'a, maka sebabnya putus. Antil kal manzilati, dari kedudukan itu. Bahwa maka dia orang yang tergesa-gesa tadi, baina ifratin, di antara melampaui batas, wa tafritin, dan teledor. Wakilahuma, dan keduanya itu natijatul istijali, adalah akibat tergesa-gesa. Walaqad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi itu qala, bersabda, inna dinana, sesungguhnya agama kami, haza matinun, ini adalah kokoh, fa'aughil fihi, maka berjalanlah padanya, birikin, dengan lembut atau sedang-sedang. Fa innal mumbatta, sesungguhnya orang yang terputus dari kawannya dalam perjalanan, la ardon, tidak ada tempat, qata'a, yang ia menempuhnya, wala zahran, dan tidak ada kendaraan, abqa, yang tersisa. Wafil masali, dan dalam peribahasa, as-sairi, yang berjalan, yang ada berjalan di antara umumnya manusia, ilam tastajil, jika kamu tidak tergesa-gesa, tasil, maka sampai. Walikailin, dan ada orang yang penyair yang mengatakan, qad yudriku, kadang mendapati, al muta'anni, orang yang pelan-pelan, ba'da hajatihi, pada sebagian hajatnya. Waqad yakunu, dan kadang ada, ma'al musta'jili, serta orang yang tergesa-gesa, az-zalala, pada kekeliruan. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyakuna li'abidin, adanya orang yang beribadah. Ayyakuna lil abidi, isimnya muqaddam, khobarnya kana muqaddam, yakunu muqaddam. Hajatun, isimnya, mempunyai hajat. Ada orang yang ahli ibadah atau orang yang beribadah
mempunyai keperluan, fayad'ullaha maka berdoa kepada Allah Ta'ala maha tinggi fiha pada hajatnya itu tadi. Wa yukassirud doa dan memperbanyak doa. Wa yukassirud doa wa yajida dan mendapati. Wa yajidda pakai tasdid. Wa yajidda jadda yajiddu dan sungguh-sungguh di dalam berdoa. Warubbama yasta'jilu maka barangkali dia cepat-cepat menginginkan tergesa-gesa al-ijabata akan dikabulkannya doa qabla waktiha sebelum waktunya. Fala yajiduha maka ia tidak mendapatinya. Wa yafturu maka kemudian lemah, lesu, wa yas'amu dan bosan. Yatruku maka kemudian meninggalkan ad-doa pada berdoa. Wa yuhramu maka dihalangi hajatahu pada hajatnya. Wa maksudahu dan pada maksudnya. Wasalisatu dan yang ketiga ayyazlimahu insanun yaitu menzoliminya seseorang wa yaghidhahu maka marah padanya, dizolimi orang kemudian marah itu maksudnya. Wa yu'ajjila maka tergesa-gesa berdoa di dalam berdoa. Alaihi mendoakan keburukan atasnya. Doa alaihi itu mendoakan keburukan. Kalau doa lahu mutaaddinya menggunakan lam itu kebaikan. Wayalika maka rusak muslimun orang muslim bisa babihi dengan sebab doanya tadi. Warubbama yatajawazu dan barangkali dia melampaui anil haddi dari batas-batas. Wa yaqa'u maka terjatuh fi maksiatin di dalam kemaksiatan. Wa halakin dan kerusakan. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa yad'u al-insanu dan berdoa manusia itu bisyarri dalam keburukan doa'ahu sebagaimana doanya bil khairi dalam kebaikan. Wa kana dan adalah al insanu manusia itu ajula tergesa-gesa. Warabi'atu adapun yang keempat anna aslal ibadati bahwa fondasi ibadah wa milakaha dan sendi-sendinya al-wara'u adalah wara'. Wal wara'u dan wara' itu asluhu dasarnya an-nazaru pemikiran al-balighu yang sungguh-sungguh fi kulli syai'in dalam segala sesuatu. Wal bahtsu tamu dan membahas dengan sempurna an kulli syai'in dari segala sesuatu. Wa huwa bisodadihi yang dianya dengan tujuannya min aklin dari makan wa syurbin dan minum wa lubsin dan berpakaian wa kalamin dan bercakap wa fi'lin dan berbuat. Idza kana maka apabila ada ar-rajulu seorang laki-laki itu musta'dilan tergesa-gesa fil umuri dalam hal-hal ghairu muta'annin tidak pelan-pelan
wala mutasabbitin, dan tidak ada pemantapan, mutabayyinin, yang jelas, lam yaqa' minhu, maka tidak terjadi darinya tawakkufun, fokus, wa nazarun, dan memikirkan fil umuri, dalam hal-hal itu, kama yajibu, sebagaimana adanya, kama yajibu, sebagaimana mustinya, wa yatasarra'u, dan bersegera ila kalamin, pada cakap, wa yaqa'u, maka jatuhlah bizzalali, dalam kesalahan. Wa inna kulla ta'amin, maka sesungguhnya, wa ila kulli ta'amin, dan pada setiap makanan, wa yaqa'u, maka terjatuh fil harami, dalam keharaman, wa syubhati, dan yang syubhat. Wa kadzalika, dan demikian kula fi kulli amrin, dalam segala hal. Wa yufawwituhu, maka meninggalkannya al wara'u wara'. Ayu khairin, dan kebaikan apa, fi ibadatin, dalam ibadah, bila wara'in, tanpa wara'. Wa idza kana, dan apabila ada, fi khoslatil inqita', adalah dalam keadaan putus, an manazil khairi, dari pangkat tingkatan kebaikan, wa khirmanil hajati, dan terhalangnya keperluan-keperluan, wa halakihi, wa halakil muslimina, dan rusaknya orang-orang Islam, wa halakihi, dan rusaknya dia. Summa khotori fautil wara'i, kemudian bahayanya meninggalkan wara'. Alladzi huwa, yang mana dia, ra'sul mali, adalah modal yang pokok. Ra'sul mali adalah modal pokok. Fahaqqa, maka benar, maka haruslah, lil insani, bagi manusia, ayyah tammalaha, agar memperhatikan padanya, yaitu keadaan yang empat itu, bil izalati, dengan menghilangkan, wa islahin nafsi, dan memperbaiki diri, ba'daha, sesudahnya. Wallahu, dan Allah Ta'ala, waliyut taufiqi, yang menguasai pertolongan, bimannihi, dengan anugerahnya, wa fadlihi, dan anugerahnya. Titik. Saya yang baca, Ustadz yang kenapa? Macam kecapean membaca itu. Mungkin berarti saya pinjam sukma Ustadz ini. Bahayanya tergesa-gesa di dalam kebaikan. Sesungguhnya tergesa-gesa itu merupakan suatu keadaan, tingkah laku yang menyerenakan, menghilangkan pada tujuan yang baik, yang bisa menjatuhkan pada kemaksiatan. Sehingga ada bahaya 4 yang ada dalam tergesa-gesa ini. Yang pertama, ketika orang itu bertujuan beribadah untuk mendapatkan kedudukan dalam kebaikan dan istiqomah. Ketika orang yang ahli ibadah itu bermaksud mendapatkan kebaikan, kedudukan dalam kebaikan dan istiqomah, dia sungguh-sungguh dalam mendapatkan itu. Sungguh-sungguh. Tetapi dia tergesa-gesa dalam mendapatkannya, padahal itu belum waktunya. Sehingga karena itu dia bisa putus asa kalau
kemudian meninggalkan kesungguhan itu, maka tidak mendapatkan kedudukan itu. Ada kalanya bersungguh-sungguh berlebih-lebihan mencapaikan diri dan dia putus dari tingkatan itu, dia di antara melampaui batas dan lengah atau trader. Itu disebabkan adalah ketergesa-gesaan. Maksudnya begini, ya, kalau nggak diterangkan nggak pas dia ya, karena potongannya nggak nyampe otaknya itu ya. Mungkin karena sedikit maksiatnya gitu ya. Sedikit maksiatnya, banyak dosanya gitu. Orang itu di dalam kebaikan sebaiknya jangan tergesa-gesa, sehingga melakukan perbuatan kebaikan itu fokus. Artinya dengan pelan-pelan supaya serius, fokus, dan tepat dalam waktunya. Ketika orang itu di dalam satu kebaikan dia tergesa-gesa, maka dia dengan ketergesa-gesaannya itu, gara-gara cepat-cepat dan tergesa-gesa itu, dia bisa jadi gagal. Karena dia nggak serius, dia nggak fokus. Karena nggak serius, nggak fokus, sehingga dia gagal. Dan ketika gagal, dia menjadi orang yang putus asa. Walaupun dia sungguh-sungguh dalam mencapai kebaikan itu, tetapi bisa saja dia itu termasuk orang yang gagal dalam mendapatkan martabat kebaikan itu. Karena itu di dalam hal misalnya yang biasa-biasa saja makan, tepat waktu dan jangan tergesa-gesa. Minum juga begitu, tepat waktu dan jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa maka menjadi ya di antaranya bahayanya kelolodan terus mati itu ya. Atau tidak bisa dicerna dengan baik karena tergesa-gesa. Misalnya belum sampai waktunya untuk menikah, itu juga satu perbuatan yang tidak sesuai. Kalau di dalam film-film itu namanya pernikahan dini gitu ya. Belum siap untuk menikah, belum punya persiapan zahir batin, apalagi sakit-sakitan gitu ya, sakit ekonominya, sakit burungnya misalnya. Ya belum siap berarti, karena besok sesudah nikah itu kan mau minta siapa kalau nggak ada duitnya, nggak ada kerjaannya gitu. Minta orang tuanya pun sudah malu, beda sebelum menikah. Ketika malam pertama, malam kedua tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya karena nggak siap, berarti menjadikan sulitnya dalam pernikahan itu. Mohon maaf deh, barangnya nggak bisa hidup misalnya kan. Misalnya ya, itu bukan nggak pernah terjadi, sering terjadi. Ya, makanya siap dulu ya.
Kalau Ustaz Munib bukan nggak bisa hidup. Naik kereta pun hidup dia. Naik kereta, nengok tetangganya pakai rok pendek gitu. Entah sampai tempat ngaji, entah enggak itu. Itu sudah oper namanya. Sholat misalnya, ya sholat tergesa-gesa ya nggak cocok. Apalagi sebelum waktunya sudah sholat. Ya, misalnya mau mengajar supaya nanti asar nggak sholat, dirapel zuhur sama asar itu. Karena Allah Maha Tahu katanya. Misalnya, mana bisa seperti itu ya? Tidak bisa, belum waktunya. Innas sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta, ditentukan waktunya gitu ya. Harus pas waktunya ya. Misalnya kepingin tergesa-gesa jadi orang alim gitu kan, ngaji males gitu kan, akhirnya gayanya aja kayak orang alim ya, batuknya kayak batuknya orang alim gitu ya. Jalannya pun seperti jalannya orang alim gitu ya, pelan-pelan nunduk ke bawah macam cari duit hilang itu. Pakaiannya gayanya pakaian orang alim gitu ya, tergesa-gesa sehingga membingungkan, ini orang alim atau orang gila ini gitu. Tidak waktunya, belum waktunya dia tarekat itu kepingin jadi wali gitu. Akhirnya jazab, dia pura-pura jazab gitu ya. Tidak bisa, tidak boleh masuk tarekat sebelum tahu syariat ya. Yang perlu didengarkan sama orang tarekat itu ya. Tidak tahu hal-hal yang membatalkan wudhu, sudah masuk tarekat, gayanya bukan main. Disuruh wudhu katanya, saya sudah orang suci, gak perlu wudhu lagi gitu. Itu wajib langsung mempelajarinya dalam keadaan sudah masuk dalam tarekat itu. Kalau enggak berdosa. Ya, tarekat itu dia harus tahu syariat gitu. Nah, sekarang ini banyak yang enggak tahu. Asal ikut tarekat saja, mana tahu jadi wali, pura-pura jazab, terus katanya sudah sampai makom fana, tapi duit masih tiba-tiba dicalonkan jadi DPR, dia masih mau. Ditawari janda berambut panjang misalnya, langsung di mana alamatnya gitu. Gayanya kayak wali itu cemana tuh ya. Makanya akhir zaman ini sekarang kayak gitu, pura-pura jazab gitu, sehingga salah semua. Makanya disebutkan dalam kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu sebelum waktunya, maka dihukum dengan terhalangnya. Tergesa-gesa sebelum sesuatu ya tadi.
pernikahan dini banyak yang gagal, yang cerai karena masalah nafkah. Pernikahan dini setelah diteliti banyak yang cerai karena mengalami kesulitan dalam nafkah. Udah kau tengok kayak gitu? Oh. Saya pikir Pak Yai nggak tahu. Belum waktunya. Maka ukiba bihirmanihi. Maka pelan-pelan tapi fokus, sehingga dengan pelan-pelan bita'ani salama, dengan pelan-pelan itu menjadi selamat. Wabil isti'jali nadama, dengan tergesa-gesa itu menjadi menyesal. Menyesal aku dulu, katanya. Ya. Walaupun itu kaidah banyak yang dikecualikan, tapi seorang ulama yang disebut Qadil Qudot namanya Al-Bulkini, dia menambahkan kaidah fikih ini, kaidah usul ini, kaidul fikih, man istajala syai'an qabla awanihi wa lam takun al-maslahatu subutahu ukiba bihirmanihi. Siapa yang tergesa-gesa dalam sesuatu hal sebelum waktunya dan tidak ada maslahatnya, maka dihukum, diberi sanksi dengan terhalangnya. Karena itu yang ada maslahatnya di dalam hadis itu disebutkan, ya silahkan kalau memang ada maslahatnya. Yang diantaranya yang ada maslahatnya itu disebutkan dalam satu hadis, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu sumbernya dari setan biasanya. Kecuali dalam 5 hal, dalam hadis ini ditentukan 5 hal. Walaupun tidak membatasi dalam hadis ini. Biasanya ngaji hadis itu kalau ada 5, 6, 7 gitu, disebutkan al-adadu ghairu mahdudah. Bilangan ini tidak membatasi gitu ya. Bukan 3 saja, masih lebih. Itu kalau ngaji hadis. Yang pertama, yang tergesa-gesa itu dibolehkan, bahkan lebih baik, tazwijul bikri idza adrakat, menikahkan yang gadis ataupun yang lajang atau janda apabila sudah sampai waktunya. Disegerakan. Apabila ada kemaslahatan. Tapi kalau enggak ada kemaslahatan, maka enggak apa-apa ditunggu. Wa qada'ud dain iza wajaba, membayar hutang apabila mesti dibayar di situ waktunya itu. Sebab menunda-nunda itu adalah merupakan satu kezaliman. Biasa di dunia ini hutang itu biasa. Enggak ada orang yang enggak punya hutang. Tapi ketika sudah sampai waktunya, itu disegerakan. Batazwizul maiti idza mata. Ini yang disegerakan. Nomor 3, mengurus mayat ketika sudah meninggal. Diselesaikan fardu kifayahnya dengan segera ketika sudah betul-betul meninggal. Jadi tengok ya, tangannya itu detik-detik di urat nadinya itu, terus dipanggillah orang yang tahu tentang kematian. Jangan
segera diumumkan rupanya hidup dia. Telah meninggal dunia ulul azmi misalnya kan. Rupanya tengok sebentar lagi. Ngapain kalian katanya kan gitu. Kalau sudah betul-betul meninggal, makanya idza mata. Buktikan betul kalau sudah meninggal. Makanya kalau ada orang meninggal itu kamu deketi gini, udah meninggal betul ini gitu. Ya biar pandai. Jangan ada orang meninggal deketi ketakutan. Ada orang kayak gitu malah ustadz gitu. Kalau nengok orang meninggal itu takut ikut meninggal gitu. Ya, ada kayak gitu kan? Ada. Kamu enggak kan? Kamu mau cepat-cepat aja kan? Ustadz Munib pun kalau bisa. Kalau dijual itu kematian dipajak, Ustadz Munib beli. Beli Ustadz. Kalau orang sufi yang sudah tingkat tinggi itu, gitu dalam kalimatnya. Kalau seandainya dijual kematian itu di pasar, saya akan beli. Itu kata-katanya Rabi'atul Adawiyah gitu ya. Makanya sebagian kiai jalan-jalan pagi gitu, nggak pakai selop, nggak pakai peci gitu, pakai sarung, pakai kaos gitu. Di Jawa sana ditanya sama orang kampung, mau kemana ya? Gitu. Nengok-nengok dunia, nunggu kematian kok nggak datang-datang gitu. Berani kali itu ya. Gitu. Sambil bawa duit receh-receh gitu. Nanti kalau ada yang perlu dikasih, kalau yang dibeli gitu. Kemana ya menghabiskan uang receh itu? Nah kita nggak punya uang ini, kemana mau menghabiskan? Nggak dihabiskan pun sudah habis. Makanya orang yang suka memberi itu diganti Allah Ta'ala. Kalau yang pelit dibiarin aja, namanya pelit. Yang nomor 4, kiroddefi idza nazala, menghormati atau menghidang tamu kalau sudah sampai ke rumah. Jangan sampai cerita-cerita lama-lama, dibiarin aja sampai tamunya sebentar ya bang mau keluar. Ngapain? Beli nasi bungkus gitu. Itu maksudnya tamu agak jauh gitu, bukan tamunya sempat Ustadz Munib siasan ke situ gitu ya. Kalau itu nggak kasih makan pun nggak apa-apa itu. Bercari makan sendiri gitu ya. Tamunya memang yang betul tamu gitu. Yang kelima, taubat itu disegerakan, jangan ditunda-tunda. Menunda taubat itu 2 kali dosanya. Dosanya belum taubat dan dosanya menunda. Itu di dalam hadis yang perlu disegerakan. Selain itu maka menundanya itu juga tidak betul. Ada satu kaidah sebaliknya dari kaidah itu. Man istakhara syai'an ba'da awanihi uqiba bihirmanihi. Man istakhara, siapa yang mengakhirkan sesuatu sesudah waktunya, maka dihukum dengan terhalangnya, diberi sanksi dengan terhalangnya. Ini termasuk kaidah yang menerangkan orang itu teledor, menunda-nunda. Misalnya wukuf sesudah waktunya ya haram. Puasa Ramadan di luar Ramadan tapi bukan qadha, haram. Misalnya
Siap Ramadan, aku Ramadan nanti Syawal aja lah katanya. Ba'da awanihi. Banyak hal seperti itu, diantaranya orang yang talak 1, talak 2 sudah habis iddahnya, tidak bisa rujuk, harus akad baru karena ba'da awanihi, sudah habis waktunya. Sikandar punya istri, istrinya cerewet kali, dicerai, talak 1, sudah habis iddahnya, 3 kali sucian, dia kepingin rujuk aku bah katanya kan, udah nggak tahan aku katanya. Tidak bisa karena sudah habis waktu. Bagaimana jalan keluarnya? Ya nikah baru seperti biasanya. Walaupun nggak perlu pesta ya. Kalau pesta kan tambah jelek. Itu namanya dalam kaidah man istakhara syai'an ba'da awanihi uqiba bihirmanihi. Jarang ini diperdengarkan. Sudah meninggal dunia baru mau taubat, mana bisa? Taubat bahaku rupanya ada siksa neraka ini katanya. Mana bisa gitu ya. Ini potongan Azmi lah gaya-gaya seperti ini ya. Ya. Betul lah katanya kan. Ya. Jadi yang dalam kebaikan-kebaikan hendaknya jangan tergesa-gesa, tetapi dalam melakukannya itu supaya fokus, supaya pelan-pelan, supaya sungguh-sungguh memperhatikannya, tetapi jangan mengakhir-ngakhirkan. Sehingga tidak ifrat, tidak tafrit, ya. Tidak melampaui batas dan tidak trader. Kaidah ini kaitannya dengan waktu, makanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Disebutkan al-waktu kasyaifi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak memutusnya, maka waktu akan memutusnya. Al-waktu kasyaifi, kata orang-orang belajar ilmu, al-waktu kasyaifi, waktu seperti pedang. Idza lam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memutusnya, maka waktu akan memutuskan kamu. Kata orang berdagang, time is money. Itu kata orang berdagang, waktu adalah uang. Itu kayak Azmi, ini kaidahnya. Time is money. Al-waktu dirhamun. Waktu adalah uang, itu si Azmi. Makanya kalau bonceng dia, kalau sekarang belum ditanya, nanti lama-lama 1 tahun ditanya itu. Berapa bang 1 tahun ini ongkosnya? Ya, makanya si Iwan ketawa. Aku sering dibonceng katanya kan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahayanya orang yang tergesa-gesa dalam kebaikan. Imam Ghazali mencontohkan dan menjelaskan. Ada seorang yang ahli ibadah, dia ada hajat, ada keperluan, maka berdoa kepada Allah, memperbanyak doa, sungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi dia tergesa-gesa untuk supaya dikabulkan doanya, diijabahkan doanya, padahal belum waktunya. Maka dia akhirnya bosan
kemudian nggak doa lagi, maka terhalang hajatnya. Dan ini yang banyak orang terjadi. Padahal doa itu supaya diulang-ulang. Doa itu hukumnya sunat. Jadi berdoa sesudah sholat itu sunat, ijma ulama itu. Karena berdoa itu artinya mengikuti perintah Allah. Sebab Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada saya akan mengabulkan. Berarti siapa yang berdoa itu mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah walaupun belum dikabulkan itu dapat pahala. Tetapi di dalam kaitannya dengan berdoa ini tidak sayugianya, tidak sempantasnya minta supaya cepat-cepat dikabulkan. Karena dikabulkan itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Jaiz hukumnya bagi Allah memberikan cepat ataupun lambat atau tidak memberikan, itu jaiz, tidak wajib. Jangan berarti kalau sudah berdoa terus bagi Allah itu wajib memberi. Tidak. Kalau itulah yang ilmunya, maka menjadi orang yang berputus asa. Sehingga ketika belum dikabulkan doanya, tidak berdoa lagi. Suntuk kali aku. Doa-doa terus tapi enggak dikabul-kabulkan. Begitu. Ya. Aku berdoa kepingin punya truk. Padahal tinggalnya di masjid. Ya gimana mau truknya ditaruh gitu ya. Berdoa minta beli mobil yang besar. Masuk ke rumahnya itu gangnya cuma 1 meter. Tambah bingung nanti kalau punya mobil. Misalnya diantaranya dia pulang dari kerja dan sebagainya itu naruh mobil di tempat orang atau di garasi orang. Itu tidak tenang hatinya, apalagi mobilnya bagus. Sehingga malam-malam itu masuk itu di garasi itu lagi, masih ada mobilku gitu. Makanya nggak tenang gitu ya. Makanya belum dikasih berarti Allah masih memberikan ketenangan. Ini dialami pada orang-orang yang pernah punya mobil yang tidak punya garasi dan tempatnya tidak bisa masuk gangnya itu. Sehingga di depan gitu nyewa tempat. Kemudian malam-malam itu kadang keluar nengok mobilnya gitu. Ada kayak gitu. Dulu saya pernah kayak gitu. Enggak tenang juga kayak begini. Nyewa di Jalan Pelajar sana. Belum waktunya sewanya kurang 1 bulan pun sudah diminta lagi. Mungkin enggak punya duit entah macam mana orang. Akhirnya enggak betul ini pindah ke gang yang bisa masuk. Nah, itu diantaranya problemnya belum dikasih itu tadi. Maka belum dikasih itu banyak hikmahnya. Belum dikasih itu diantaranya sudah dikasih tapi dia nggak ngerti gitu. Misalnya dia minta mobil, sudah dikasihlah kereta, sepeda motor. Itu sudah pantas kalau dia punya mobil tambah nggak sanggup ngurus minyaknya, ngurus pajaknya. Pajak kereta aja 1 tahun udah bingung dia kena 350, belum nanti mobil 2,5 juta. Gajinya 750. Ngajar iki rokok. Makanya dikasih kereta itu udah syukur alhamdulillah. Apalagi kereta yang irit gitu ya kayak Supra. Supra itu dibawa kemana-mana pun cuma 1 liter gitu. Iya, iya Ramadan ya. Apalagi yang kereta
Honda yang Astuti Astrea tukang tipu itu 1 liter udah kemana-mana itu ya, walaupun sambil ngangguk-ngangguk gitu. Dulu yang melarat itu sudah pernah saya alami ya, makanya saya tahu cerita itu karena saya sendiri pun punya kereta yang namanya Astrea tukang tipu itu ya. Astrea 70 itu 70 kan 60 Cup 70 ya, Cup 70 ya, yang kalau di film preman pensiun itu atau apa judulnya biasanya yang bawa itu Kang Ojak gitu ya. Kayak gitu ya. Itu nggak habis-habis minyaknya gitu ya. Kamu ukur sama minyaknya NMAX atau Vespa gitu ya. Yang makanya mikir juga mobil ini banyak apanya minyaknya, sekali jalan itu harus ada uang cepek. Kita uang cepek 2 hari dapatnya. Yang dipegang sama istri udah nggak ada lagi, Itulah akhirnya orang berpikir supaya korupsi dan sebagainya gitu. Ada kalanya sudah dikasih tapi tidak tahu. Ada kalanya dikasih dengan bentuk yang lain. Ada kalanya Allah belum ngasih karena belum waktunya. Sebab kalau dia itu dikasih, dia bisa saja dia meninggalkan ibadah. Misalnya kayak si Hasan ini lah dikasih tiba-tiba punya mobil cantik itu, pasti dia nggak ngaji, udah pasti itu. Raun-raun aja, ya, ke tempat-tempat pemandian itu, sampai setan pun ikut semua. Makanya ini yang sering terjadi. Ngajarkan doa tapi nggak dikabul-kabulkan, ustadznya disalah-salahkan ya. Udah diajari doa hijab sakron dibaca tapi setannya masuk terus katanya. Kayak Ustadz Munib ini kan kalau dihitung-hitung kan sudah jagonya tasawuf gitu kan, bukan babonnya, jagonya. Ya. Tapi masih kena santet. Makanya pinggangnya sering sakit. Ya Ustaz kan. Sering sakit itu apa kebanyakan kerja atau macam mana? Karena kalau udah sering sakit, udah kosong dia, sakit lah. Udah nggak ada lagi sumber minyaknya itu. Kenapa Bang? Ini giliran waktunya titik pun poh, bukan keluar. Poh, kalau udah poh itu berhenti. Ya. Kawan saya itu banyak yang cerita ngawur-ngawur kayak gitu. Kalau istirahat ngajar waktu di pesantren dulu, manggili kawan-kawan yang cerita ngawur itu, sini. Ya Ustaz, coba kau cerita gitu. Bikin ketawa. Oh ya Ustaz katanya kan. Kopi katanya, manggil anak, ambil kopi atau teh. Ntar lagi datang itu, saya tanggung jawab. Baru cerita ngawur-ngawur kayak gitu itu. Udah habis minyaknya, poh katanya kan. Hanya saya tahu cerita yang lucu-lucu ya. Karena memang manggili sesuai dengan daerahnya. Ini cerita daerah mana Ustaz? Aceh. Baru cerita tentang Aceh. Ini dari mana? Mendiling. Mendiling. Dia tukang cerita karena kemana-mana itu dia nyari cerita. Bukan nyari ilmu.
baru nanti diajarkan sama orang lain ya manfaat ilmunya. Jadi kalau berdoa berulang-ulang, terlebih-lebih dengan adabnya berdoa. Kadang-kadang belum dikabulkan doa itu karena adabnya tidak dipenuhi. Di antaranya makanannya yang haram, minumannya haram. Macam mana mau dikabulkan? Nabi menjelaskan, atib ta'mataka tustajab da'watuka. Betuli makananmu, makan yang halal, dikabulkan doamu nanti. Lalu kau suruhlah mimpin doa, tapi dia enggak warak. Dia sering tinggal sholat. Kadang-kadang ada kayak gitu. Gayanya itu Ustadz Kabir gitu, tapi kadang-kadang tinggal sholat gitu. Ada kayak gitu kan? Ya ada Ustadz. Saya sebut nama ya. Tak boleh itu ya. Jadi disuruh doa. Doanya pasti panjang kali gitu ya. Nah, yang sudah tahu itu udah zaman terbalik ini, kira-kira gitulah ya. Kayak gini kok disuruh memimpin doa gitu. Makanya yang doa itu dikabulkannya bukan tergantung teksnya, tetapi tergantung kepada kedekatannya orang yang berdoa gitu ya. Saya ulangi lagi. Doa itu dikabulkannya bukan tergantung teksnya, tetapi tergantung kepada kedekatannya orang itu kepada Allah. Sama hizib sakron sama hizib sakronnya. Si Hasan bilang, udah kubaca ya itu Pak Yai, tapi kok masih kena juga katanya kan. Artinya begini, enggak secara bahasa yang lain, enggak paten doamu itu, kira-kira gitulah. Ya, ketika saya baca, tak peduli, semua saya gorok. Setan-setan itu, dan bacaannya sama, gitu. Berarti bukan karena tekstualnya. Jangan kadang-kadang nggak baca pun udah hebat kalau memang orangnya itu sudah hebat. Matikan, mati, ya. Hatinya saja ngomong, nengok Azmi gini, matikan, misalnya. Mati barangnya, misalnya ya, hatinya saja. Nah, jadi ini yang kadang orang tidak tahu, sehingga memanggil yang mimpin doa itu yang fasih, yang berkelok-kelok lagunya, ya. Kalau sudah gitu ya, sampai bentak-bentak Allah gitu ya. Allah kok dibentak-bentak gitu. Ya Allah, gitu, dibentak lagi gitu ya. Kata yang enggak itu ya. Karena pas menjadi memimpin doa acara zikir bersama di lapangan istighosa, terus ya Allah gitu. Kata yang di belakang yang tahu ilmu, ya dibentak lagi Allah ya katanya. Ya. Apa Allah itu peka kan begitu. Bisa jadi enggak dikabulkan itu tidak ada adabnya berdoa, kurang adab dalam berdoa. Syarat-syaratnya berdoa itu belum dipenuhi. Karena itu kadang-kadang berdoa itu dikabulkannya karena darurat. Ya. Karena memang waktunya itu sudah sangat diperlukan. Makanya ada seorang kiai punya doa sama persis doanya sama yang zaman dulu.
zaman perang itu doanya itu bisa untuk meniup pesawat yang terbang jatuh. Dia itu mengatakan doaku juga sama kayak dia, tapi mungkin keadaannya tidak darurat. Kalau waktu itu adalah keadaan darurat sehingga dikabulkan. Jadi ketika dalam keadaan darurat itu Allah memberikan kelebihan. Karena sudah darurat kali ini dikasih, sudah masalahnya sudah emergency dikasih gitu. Tetapi saya ulangi lagi, tidak boleh maksa Allah. Allah kok dipaksa-paksa. Baca zikir, sound sistemnya besar kali sampai astagfirullah gitu kan. Ya. Nangis-nangis. Ya. Ya Allah katanya kan. Dosa kita ini banyak kali ya Allah gitu. Ya. Terus orang itu nangis-nangis. Yang dengarkan nangis-nangis, pakai baju seragam, nangis semua karena sudah disetel. Nanti kalau ustadznya doa kelihatannya serius, kita nangis supaya masuk TV gitu kan. Iya, yang nangis itu biasanya kalau ada TV langsung pakai baju biru-biru seragamnya. Nah, begitu pas selesai itu dicari TV, masuk kita kan gitu dia. Berarti nipu semua itu dia. Ya. Nah, orang yang tahu ilmu itu senyum-senyum aja. Enggak betul Allah kan dipaksa-paksa. Itu diantaranya. Yang berikutnya saya terangkan dengan cepat saja. Di antaranya ketika yang nomor 3 dizolimi oleh manusia, maka kemudian dia segera berdoa, cepat-cepat mendoakan keburukan, maka sehingga terjadi kerusakan orang yang didoakan itu, maka itu berarti terjadi melampaui batas. Maka dikatakan orang itu lebih banyak tergesa-gesanya. Makanya yang bagus itu ya diserahkan kepada Allah. Kalau minta ya supaya minta kepada Allah. Allah yang memberi. Silakan mendoakan orang yang sudah sangat jahat kejahatannya, tapi serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sehingga Allah yang memberikan putusan. Yang keempat, bahwa fondasinya ibadah itu adalah wara, dalam arti dalam pembahasan ini memikirkan apa yang kaitannya dengan ibadah itu, ditengok sehingga tidak boleh tergesa-gesa. Kalau misalnya makanan ya ditengok, mau pergi ke kedai yang di situ ada babinya apa enggak gitu. Jangan asal masuk aja begitu ditengok, Pak pesan babi yang masakan apa Pak gitu kan. Babi ini gitu kan. Oh maaf salah saya Pak katakan gitu. Ada video yang kurang ajar ibu-ibu makan babi gorengan gitu pakai bismillah sama Fatihah gitu. Ya, itu namanya menghina Islam namanya ya. Katanya kalau caranya makan babi supaya dibolehkan itu gini, baca bismillah, baca Fatihah, baru tunjukkan makannya enaknya katakan. Saya ulang-ulangi bahwa yang haram ya tetap haram, walaupun dengan bacaan Fatihah 1000 kali pun tetap haram. Kaitannya misalnya dengan mencari pekerjaan, ya dipikir dulu, jangan langsung ini honornya 1 bulan 15 juta. Oh iyalah mau aku. Begitu masuk, apa kerjanya katanya? Admin
togel gitu. Admin judi online katanya. Oh kalau kayak gitu aku enggak lah. Mikir dia, mau enggak gajinya besar, mau iya haram gitu. Itu namanya bainal ifrat wa tafrid itu tadi. Makanya hati-hati dipikirkan dulu ya, supaya fokus jangan tergesa-gesa. Dalam kaitannya tentang berpakaian ya, itu pun dipikir dulu, jangan asal pakaian. Pakaiannya kira-kira pantas apa enggak gitu ya. Kalau lomba-lomba juga kayak begitu, jangan cek body pula itu. Ya. Ada itu kasus kayak gitu. Yang miss itu, apa itu? Lomba kecantikan dan kepandaian. Ya. Itu cek body itu. Yang motong yang cek itu ya kayak Bang Iwan gitu. Enggak pakai baju semuanya. Nah, akhirnya jadi kasus gitu ya. Macam mau beli mobil aja ya. Cek bodinya, cek mesinnya gitu. Nah ini kejadian ya. Kejadian ya. Saya melihat, membaca, memperhatikan sehingga luar biasa zaman sekarang. Masa manusia pun dicek body. Ya, coba si Azmi dicek body. Terus suruh melari keluar gitu, ditutup rumahnya. Enggak bengok-bengok dia. Jadi lomba kayak begitu kalau memang kayak gitu ya haram. Tapi rupanya katanya itu di luar daripada yang dijelaskan sebelumnya. Maka segala perbuatan, segala cakap, segala itu harus dipikirkan dulu. Jangan asal ngomong. Mau meminang anak orang itu hati-hati, jangan menyinggung orang. Sebenarnya udah berat lah saya ini. Kok banyak kali lah antarannya katanya. Ya sudah sanggupi kok ngomong kayak gitu. Ya. Misalnya antaranya 35 juta misalnya. Saya sebenarnya enggak sanggup ini, kok berat kali, tempat-tempat lain cuma 20, 22, 25, ini kok sampai 35 juta. Tapi karena sudah permintaannya ya saya kasih itu. Itu namanya nyakiti orang. Ya. Berarti enggak dipikirkan dulu, enggak fokus. Maka mau pidato pun kayak gitu dipikirkan. Ini yang mana duluan yang mau dibahas? Yang mana yang penting dibahas? Sehingga sebenarnya itu enggak bahas kemerdekaan, tapi bisa diterangkan sedikit pentingnya saja gitu. Nah, itu biasanya secara fokus dan disesuaikan dengan waktunya gitu. Bukan asal ngomong. Nah, itu karena tidak boleh pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa, tapi harus fokus. Pelan-pelan pun kalau nggak fokus ya sama aja, ya. Pelan-pelan itu supaya fokus. Makanya cek body itu kan pelan-pelan. Jadi itulah ilmu diantaranya malam ini tentang masalah al-ajalah, tergesa-gesa itu tadi ya. Jadi kaitannya dengan semua yang saya bahas itu tadi supaya menjadi maklum, menjadi pembahasan dan menjadi pelaksanaan yang bagus di dalam kebaikan khususnya. Dan semua sudah saya terangkan. Nanti kalau misalnya ditanya apa pembahasannya itu, kalau model kayak Azmi itu ya puter aja videonya gitu. Gak bisa menerangkan dia. Nih tadi malam ngaji katanya kan. Apalah pembahasannya? Lupa, aku puter aja videonya itu katanya kan. Karena yang banyak kayak gitu. Mungkin sekarang ini masih ingat, keluar pintu sudah lupa itu. Ingat judi online itu.
saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi